Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Kristiani Purnamiasih. Saya dari Stikes BTS Dayakum, kampus Kabupaten Temanggung. Hobi saya di program studi Diploma 3 Keperawatan. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah keperawatan anak dengan kode mata kuliah 20.4.3. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTBT. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak dengan kode mata kuliah 20.4.3. Penempatannya pada semester 4 dengan beban studi 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS untuk praktikum. Dosen pengajar tim dalam mata kuliah ini yaitu tim pengajar teori dan tim pengajar di laboratorium. Adapun saya bertindak sebagai ketua tim atau koordinator pada mata kuliah keperawatan anak. Deskripsi mata kuliah ini adalah menguraikan tentang konsep dan teori serta aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip aman dan efektif melalui pendekatan proses keperawatan. Pengalaman belajar diberikan melalui kuliah dan praktikum di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan terkait mata kuliah ini adalah 1. Menguasai asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat dan sakit pada berbagai tingkat usia. 2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial dan spiritual serta kultural yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. 3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. 4. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku serta dilakukan analisis data. 5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Kompetensi akhir mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan anak sehat. 3. Mahasiswa mampu menguasai konsep neonatus esensial. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak sakit. 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis dan menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 7. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun. 9. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi. 10. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. 11. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan perkemihan atau kelainan kongenital terkait dengan sistem pencernaan dan perkemihan serta tindakan perioperatif terkait dengan semua sistem tersebut. 12. Mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di tatanan pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan teknik DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, yaitu Delivery. Penyampaian klien yang saya lakukan secara offline dan online. Interaction terkait dengan interaksi saya untuk metode yang dilakukan baik online maupun offline. Penyampaian materi yang saya berikan terlebih dahulu untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah assessment. Untuk penilaian yang saya lakukan meliputi komponen teori dengan bobot 50% dengan komponen evaluasi akhir, lalu komponen tugas dengan bobot 20% dengan komponen tugas dan keaktifan dalam diskusi, kemudian komponen praktikum dengan bobot 30%, komponennya adalah ujian praktik di laboratorium. Berikut ini adalah cuplikan perkuliahan tatap muka yang saya lakukan, yaitu untuk mata kuliah keperawatan anak pada praktikum laboratorium. Selamat sore semuanya. Sore.
kesehatannya? Sehat ya? Sehat. Sesuai dengan kontrak waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang fisioterapi dada untuk anak. Kalian sudah membaca SPO yang saya berikan ya? Sudah. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan untuk fisioterapi dada untuk anak. Sebelumnya, ada yang mungkin tahu fisioterapi dada itu tujuannya untuk apa? Saya Bu. Fisioterapi dada itu tujuannya untuk mengeluarkan sekret atau dahak pada anak dan juga bisa untuk melancarkan saluran pernafasan. Oke, bagus ya jawabannya. Yang terkait dengan tujuan, sebenarnya fisioterapi dada itu kita lakukan terkait dengan masalah pernafasan. Jadi pada anak-anak yang mengalami masalah pernafasan, misalnya terjadi pneumonia, kita bisa lakukan fisioterapi dada. Kemudian fisioterapi dada itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam fisioterapi dada. Yang pertama, kita lakukan auskultasi dulu untuk mengetahui di mana letak sekretnya. Kemudian kalau kita sudah tahu di mana letak sekretnya, kita lakukan memposisikan anak atau postural drainase supaya sekret itu bisa lebih lancar untuk ketika kita lakukan clapping atau vibrasi. Kemudian setelah memposisikan anak, kita lakukan clapping atau perkusi atau melakukan tepukan. Jadi ini dilakukan pada anak. Selanjutnya setelah dilakukan clapping atau perkusi, kita lakukan vibrasi atau menggetarkan. Itu proses yang dilakukan pada fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini sebenarnya diindikasikan untuk masalah pernapasan, tapi juga ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya apabila pasien atau anak mengalami fraktur pada area toraks, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian pada pasien anak yang mengalami ada lesi atau ada luka di area dada atau punggung, kita tidak boleh lakukan atau ditunda dulu sementara sampai dengan luka tersebut sembuh. Dari penjelasan saya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau bertanya Bu, Ya, silakan. kalau untuk fisioterapi dada ini sebaiknya dilakukan sebelum makan atau setelah makan ya Bu? Fisioterapi dada itu bisa dilakukan, lebih baik dilakukan 2 jam setelah makan, atau akan lebih baik lagi ketika pasien itu mendapat terapi melalui inhalasi. Setelah mereka dapat terapi melalui inhalasi, setelah itu langsung dilakukan fisioterapi dada, itu akan sangat menjadi kombinasi yang sangat baik untuk membantu melancarkan pernapasan dengan adanya pengeluaran sekret yang lebih lancar. Jadi itu yang perlu kita lakukan untuk lebih mengefektifkan intervensi ini. Kemudian saya lanjutkan ya untuk penjelasannya. Kemudian sebelum kita melakukan fisioterapi dada, ada baiknya kita melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan alat-alat yang diperlukan. Nah, alat yang diperlukan seperti yang kita lihat pada foto ini. Alat-alatnya kita memerlukan stetoskop untuk kita lakukan nanti auskultasi pada dada. Kemudian kita siapkan juga baby oil atau misalnya minyak tulang boleh. Ini kita gunakan untuk melakukan masas pada anak. Kemudian kita siapkan sputum pot. Sputum pot ini sudah ada desinfektannya. Nanti ini digunakan untuk menampung sekret kalau pasiennya batuk. Jadi desinfektannya sudah ada di dalam ya. Kemudian pengkop. Kalau memang diperlukan pengalas, silakan disiapkan, juga tisu. Karena pasien ini adalah pasien dengan masalah pernapasan dan tentunya ada banyak hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan penularan atau penularan antar dari pasien ke perawat atau mungkin dari perawatnya sendiri, mungkin ada dia membawa bakteri atau apa, supaya semuanya terhindar dari kalau pasiennya tidak mengalami infeksi tambahan dan kita juga tidak terkena infeksi, kita menggunakan APD yaitu sarung tangan seperti itu. Kemudian kita juga sebaiknya menggunakan masker. Itu alat-alatnya. Untuk hand sanitizer, karena di ruangan biasanya sudah disiapkan di ruang perawatan atau di kamar pasien, kita bisa membawa atau kita menggunakan hand sanitizer yang ada di ruangan pasien. Untuk alat, kalau kita sudah menyiapkan semua alat, kita bisa langsung ke ruangan pasien. Kalau kita sudah tiba di ruangan pasien, kita bisa menjelaskan, kita bisa berkenalan dengan pasien, menyebutkan nama. Kemudian jangan lupa terkait dengan patient safety, kita tetap menanyakan nama. Kalau misalnya ini adalah anak yang sudah tahu namanya, sudah tahu ulang tahunnya kapan, kita
kita bisa tanyakan, tapi kalau tidak kita tanyakan kepada orang tuanya. Misalnya nama adik siapa, panggilannya, mungkin dia bisa menyebutkan nama panggilan mungkin ya. Tapi kalau misalnya usianya mungkin 4 tahun, nama lengkap mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Nah kalau memang di sana ada orang tua, kita tanya orang tua saja untuk menyebutkan namanya. Kemudian kita tanyakan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya kepada orang tua. Lalu kita cek gelang tangannya sambil kita tetap menyampaikan bahwa kita mau ngecek gelang tangannya untuk ke anak tersebut. Oke, kalau sudah jelas, kita bisa sebenarnya cuci tangan ulang, walaupun tadi kita sudah cuci tangan, kita bisa cuci tangan ulang di sini. Bisa menggunakan hand sanitizer yang ada di pasien itu sendiri ya. Anda nggak lupa cuci tangannya kan ya? Oke. Kalau sudah, kita bisa gunakan sarung tangan ya. Anda sambil menyiapkan diri, Anda bisa komunikasi juga dengan anak, menanyakan apakah dia sebelumnya sudah makan, makanannya habis atau tidak, supaya dia tidak merasa tegang ya karena mau dilakukan tindakan. Kemudian kalau kita belum menyampaikan kepada anak, kita bisa sampaikan kepada anak kita mau apa. Tadi mungkin sudah dijelaskan mau apa dan seterusnya, kita sudah jelaskan tujuan dan prosedurnya. Sekarang tetap kita sampaikan lagi ke anak. Mungkin dia sedang sibuk main HP dan seterusnya. Adik, sekarang kita lakukan tepukan di dada dan punggungnya, mau ya, supaya nanti darahnya bisa keluar. Bisa kita mulai ya, kamu boleh sambil main HP boleh. Seperti itu kita sampaikan kepada anak ya. Kemudian kalau sudah, kita mulai tahapan fisioterapi dada, mulai dengan auskultasi ya. Auskultasi kita lakukan di semua area. Di sini. Jadi kita buka bajunya ya, kita sambil menjelaskan kepada anak. Kemudian kita lakukan auskultasi di semua paru-paru. Ambil nafas, dikeluarkan. Ambil nafas, keluarkan. 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 Area yang kita auskultasi, area anterior dan posterior. Kalau posterior minta dia untuk duduk ya. Kemudian kita bisa buka bajunya sebentar. Kita buka bajunya sebentar ya, Di. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Kita auskultasi di semua area untuk mendengarkan suara rohi ya. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Oke. Kemudian kalau kita sudah melakukan auskultasi, kita tutup dulu. Kakinya kita tidak pasang dulu karena nanti sekalian kita massage. Lalu setelah dilakukan auskultasi, kita bisa melakukan postural drainase. Postural drainase ini kita posisikan pasien sesuai dengan letak sekret. Kalau misalnya letak sekretnya ada di lobus atas, di sini dan di sini, anterior depan maupun belakang, anterior dan posterior, maka kalau kita mau menepuk bagian depan, kita posisikan anaknya semipolar bisa, ya. Ini posisinya sudah semipolar betul ya. Nah, seperti ini. Kalau kita nupuk bagian depan. Kemudian kalau misalnya kita nupuk bagian belakang, kita posisikan anak bisa duduk sambil memeluk bantal seperti ini, ya. Ini, kalau ini mungkin karena kantornya nggak bisa duduk, kita posisikan kelompok seperti ini, boleh. Nanti dia bisa sambil noleh kiri noleh kanan sambil memeluk bantal seperti ini, kita lakukan clapping. Ini kalau sekretnya ada di lobus atas. Kemudian, kalau sekretnya letaknya di lobus middle atau tengah, maka kita posisikan dia flat atau datar, ya, seperti ini, baik depan maupun belakang. Ini saya jelaskan postural drainase dulu ya.
minta tolong diposisikan flat ya. Ini kalau letaknya di lobus middle atau tengah ya. Jadi posisinya terus ya flat seperti ini, baik depan maupun belakang. Kemudian kalau misalnya letak sekretnya ada di lobus bawah, baik anterior maupun posterior, maka posisinya kaki lebih tinggi dibandingkan kepala, atau posisinya adalah trendable seperti itu. Bisa minta tolong kakinya di ini dia nggak usah pakai bantal, nggak apa-apa ya. Nah, jadi diposisikan misalnya, kalau misalnya posisi bisa seperti ini. Kalau letaknya yang di bawah, baik depan maupun belakang. Untuk postur drainase, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, selanjutnya silahkan posisikan dulu. Bisa diposisikan semi-polar. Tadi postural drainase atau memposisikan pasien. Yang kedua, setelah kita memposisikan pasien, kita melakukan masas dulu. Masas ini gunanya untuk membuat anak bisa lebih nyaman, ya. Kita masas menggunakan baby oil atau minyak telur boleh. Terserah Anda mau pakai yang mana saja bisa. Misalnya letak sekretnya ada di lobus atas, anterior dan posterior, atau mungkin yang dominan adalah yang anterior, maka kita lakukan masas di area anterior. Jadi saya masas ya. Silahkan Anda sambil komunikasi, sambil tanyakan juga kalau dia merasa tidak nyaman, minta untuk menyampaikan kepada kita. Nah, setelah dilakukan masas, kita tutup lagi pakaiannya. Kita tutup lagi pakaiannya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan clapping. Nah, clapping ini kita lakukan dengan cara tangan dibentuk seperti mangkok seperti ini. Ya. Seperti ini bentuknya. Karena ini adalah anak usia 4 tahun, sudah lebih besar, bukan bayi. Jadi nanti kekuatan kita itu bisa lebih kuat lagi. Nanti saya tunjukkan seberapa kekuatan tangan kita pada saat melakukan clapping atau tepukan atau perkusi. Ya. Seperti ini ya tangannya ya. Kita boleh menggunakan satu tangan atau dua tangan. Silakan saja. Adik, saya tepuk dadanya ya. Nanti kalau merasa tidak nyaman, merasa sakit, bilang. Kita bisa sampaikan seperti itu kepada anak. Jadi caranya seperti ini. Kekuatannya sekian. Ya. Clapping di bagian kiri kita bisa lakukan kurang lebih 1 menit. Kemudian yang kanan juga sama, 1 menit. Tanyakan juga apakah dia merasa nyaman atau tidak. Yang bergerak adalah pergelangan tangan kita ya. Kemudian, kalau misalnya ini kan area anterior atau area depan. Kalau area belakang, kita bisa minta anak untuk duduk sambil memeluk bantal. Atau posisinya bisa telungkup seperti ini. Ya, ini bisa di kencangkan dulu. Artinya pada saat clapping itu kita menggunakan bantalan kain ya, kain atau pakaiannya sendiri, tapi jangan terlalu tebal. Kemudian kalau bagian anterior, posterior maaf, kita bisa melakukan posisi seperti ini. Tadi untuk memeluk bantal atau duduk sambil memeluk bantal. Silakan mau yang mana saja boleh ya. Kemudian sama, kita lakukan juga tepukan di area atas ya atau superior ya. Sama posisi tangan kita sama. Tepuk lagi ya, biar enak. Sekian ya kekuatannya ya. Satu menit per area. Nah, apakah jelas untuk clapping? Jelas. Kalau sudah jelas, selanjutnya setelah clapping adalah vibrasi atau menggetarkan. Jadi, tadi vibrasi itu menggetarkan di setiap area.
kita minta dia untuk ini kalau anak biasanya kan langsung ya otomatis dia melarikan lahir ya. Minta dia ambil nafas dikeluarkan. Pada saat dia mengeluarkan nafas kita lakukan vibrasi 3 kali di setiap area, gitu ya. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Sama di area ini juga sama. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Selanjutnya di area depan. Ayo kita posisi sebentar lagi ya. Biasanya anak otomatis ya kalau minta untuk penyetannya. Sama di posisi yang sama kita lakukan vibrasi. Ambil nafas, tahan, keluar. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Kita merasakan ya pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Kemudian kalau sudah, minta dia untuk duduk ya. Duduk seperti ini, kita tolong ya, duduk seperti ini. Nanti sekarang coba batuk ya, karena dia usianya sudah lebih besar, bisa minta untuk dia batuk. Coba batuk. Nah, bisa keluar nggak darahnya? Kalau keluar, kita suruh dia keluarkan di sini, di tempat ini ada ya, seperti itu. Ya, kalau sudah kita tampung. Kalau masih ada sesuatu kita bisa bersihkan seperti itu kira-kira ya. Jadi ini proses untuk melakukan fisioterapi dada mulai dari auskultasi, postural drainase, clapping dan vibrasi. Sebenarnya intinya ada 3 ya, postural drainase, clapping dan vibrasi. Clapping itu memang fungsinya untuk membantu melepaskan sekret dari mungkin dia melekat di paru-paru, kemudian untuk vibrasi membantu supaya sekret itu bisa keluar, maksudnya lebih lancar keluarnya ke saluran nafas. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau kita sudah selesai, kita sampaikan reward untuk anak, berikan pujian pada anak bahwa dia sudah melakukan dengan baik, sudah bekerja sama, supaya dia lebih bersemangat lagi. Kemudian kita juga sampaikan terima kasih pada keluarganya untuk supportnya, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa lepas sarung tangan. Kemudian silahkan Anda cuci tangan. Kalau sudah cuci tangan, kita sampaikan kepada keluarga bahwa proses selanjutnya kita akan melakukan apa, mungkin 10 menit atau 15 menit lagi saya akan kesini untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan seterusnya, itu bisa Anda sampaikan. Kalau sudah selesai, kita bisa merapikan alatnya dan melakukan dokumentasi. Setelah Anda cuci tangan, selesai membereskan alat, cuci tangan baru dokumentasi. Itu yang dilakukan dalam proses fisioterapi dada. Apakah dari penjelasan dan contoh tindakan yang sudah saya berikan itu, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, Anda akan mencoba untuk melakukan tindakan satu-satu. Satu orang bisa melakukan tindakan dari awal sampai akhir, nanti akan saya evaluasi. Sekarang Maria akan mencoba, silakan yang lainnya bisa memperhatikan. Sebelum kita melakukan fisioterapi dada pada anak, sebenarnya kita melakukan auskultasi lebih dahulu. Misalnya dibuka dulu ya. Auskultasi di sebelah kiri. Masih ada ya?
locus superior dan subsinisral, anterior maupun posterior. Kita ambil video dulu. Isi ada ya, dipijit dulu ya. Oke. Terus sebelum dipacking ditutup dulu bajunya. Isi ada ya. Sekitar 1 menit di bagian kanan. Terus 1 menit di bagian kiri. Jadi sekarang vibrasi dulu ya, dikasih tekanan dulu ya. Di bagian kiri dikasih tekanan, tahan nafas, tarik nafas, tahan, teruskan ya. Kita kasih tekanan. Terus sebelah kiri, tahan nafas, tahan, teruskan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali di bagian kiri maupun kanan. Setelah itu kita minta adik buat bantu. Adik duduk dulu ya. Terus kita pasang ini, panas. Adik nanti batuk ya. Terus kita udah keluar darahnya, kita lap. Kita duduk lagi ya. Ambil perlakuan ini. Setelah itu kita auskultasi kembali. Ini terdengar masih ada suara laginya ya dek, tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita tutup kembali bajunya. Oke, selesai ya. Silakan lanjut ya. Demikian yang sudah kita pelajari hari ini, semua sudah mencoba tadi satu persatu, dan saya kira semuanya walaupun ada mungkin sedikit kekurangan di masing-masing siswa, saya kira itu tidak masalah karena kita sudah belajar. Tadi sudah saya ingatkan juga bagaimana yang benar. Demikian yang perlu kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya.